Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Hamidah, mahasiswa peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan tahun 2026, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dengan NIM akhir 096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel mengenai topik Data Maturity Assessment dan Data Quality Scorecard. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin menyampaikan bahwa saya menggunakan bantuan AI, yaitu Gemini. Teknologi ini saya manfaatkan untuk menerjemahkan literatur asing, merangkum ulasan jurnal ke dalam tabel untuk kebutuhan materi di slide PPT, sekaligus membantu saya merapihkan tata bahasa yang digunakan. Selebihnya, untuk pencarian jurnal, pengecekan kesesuaian isi dengan topik, serta ulasan dilakukan secara konvensional atau mandiri. Oke, apa itu Data Maturity Assessment dan Data Quality Scorecard? Secara singkat, Data Maturity Assessment atau DMA merupakan metode untuk mengukur kapasitas efektif organisasi dalam mengoptimalkan data sebagai aset strategis guna menghasilkan skor level kapabilitas. Sementara Data Quality Scorecard atau DQS berfungsi menilai kelayakan rekam data berdasarkan 5 indikator mutu utama, yakni akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, dan validitas, demi menjamin keandalan keputusan klinis maupun manajemen. Oke, kenapa kita memilih dan membahas topik Data Maturity Assessment dan Data Quality Scorecard? Data adalah aset strategis dan prasyarat mutlak untuk mencapai universal health coverage. Namun masalah realnya, data vaskes primer di Indonesia sharing tidak konsisten dan belum real time sehingga menghambat integrasi program JKN. Resiko klinisnya pun fatal. Penelitian Putra tahun 2024 membuktikan rendahnya akurasi data memicu kesalahan medis pada pasien. Di tengah kompleksitas ekosistem modern saat ini, mulai dari EHR hingga BPJS, ulasan teoritis ini hadir membedah instrumen data maturity assessment untuk menilai kesiapan organisasi, serta data quality scorecard dari Campbell untuk mengaudit mutu datanya agar vaskes tidak melahirkan kebijakan yang salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ulasan artikel. Oke, kita masuk ke dalam artikel yang pertama di karya Calvaro dan teman-teman tahun 2018 berjudul A Health Data Analytic Maturity Model for Hospital Information System. Key message yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa pemanfaatan big data di rumah sakit tidak bisa instan, melainkan membutuhkan proses penyelarasan seimbang antara penyedia teknologi dan 6 tahapan kematangan organisasi, mulai dari tahap advocacy hingga integrated relationship. Kontribusi terhadap keilmuannya menggunakan socio-technical system teori. Jurnal ini membuktikan kegagalan sistem mayoritas bukan karena teknologi, melainkan resistensi struktural dan perilaku staf. Kontribusi terhadap pengelolaan organisasi menjawab fenomena pemborosan masih di banyak direksi. Penulis memberikan kontribusi praktis berupa instrumen audit mandiri, yakni Hospital Information System Maturity Model, untuk memetakan kesiapan teknologi internal vaskes sekaligus mencegah kebocoran anggaran atau capital leakage. Kontribusi terhadap penyusunan kebijakan, jurnal ini berkontribusi menyediakan dasar operasional untuk menegakkan konsep evidence-based health management di tingkat meso, menjadi draft acuan kebijakan integrasi data klinis finansial ke satu dashboard eksekutif. Sementara di tingkat mikro, visualisasi tren data kematangan ini membantu komite medik merevisi SOP pelayanan klinis di lapangan. Selanjutnya masuk ke artikel kedua oleh Daniel Bellis tahun 2026 dengan judul The Four Level of Data Maturity in Healthcare, a Framework for Driving Outcome in Perioperative Care. Key message utamanya menegaskan bahwa akar masalah dari gagalnya pengambilan keputusan berbasis data di vaskes adalah parahnya fragmentasi data organisasi, di mana pembaca diarahkan untuk membangun 4 tingkat profisiensi data secara berurutan guna mengubah gaya manajemen dari reaktif menjadi proaktif. Kontribusi terhadap keilmuan, jurnal ini mengkritik clinical governance bahwa adopsi AI sekalipun tetap akan menghasilkan bias keputusan yang membahayakan pasien jika standarisasi kamus medis dan semantik interoperability-nya diabaikan sejak tingkat dasar. Kontribusi terhadap pengelolaan organisasi vaskes, hasil penelitian lapangan pada instalasi kamar bedah membuktikan bahwa tingkat ego sektoral antara staf klinis, manajemen, dan praktisi IT menjadi penyebab utama terjadinya penundaan jadwal operasi pasien. Solusi permasalahan berupa operational roadmap yang memberikan panduan bagi direksi untuk memecahkan masalah melalui pembentukan tim lintas fungsi dan penerapan metode iterative scaling. Terakhir, kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak kebijakan jadwal rumah sakit bersifat tidak efisien karena dirumuskan berdasarkan intuisi, bukan mutu data. Sebagai solusinya, model ini berkontribusi sebagai acuan rujukan ilmiah yang selaras dengan siklus mutu PDSA. Di tingkat meso, menjadi landasan draft SK Direktur terkait kebijakan jadwal bedah dinamis berbasis tren pasien musiman.
Sementara di tingkat mikro, menjadi acuan komite medik menyusun SOP alur kerja baru dengan sistem peringatan dini otomatis keterlambatan pasien. Selanjutnya, mari kita telah artikel ketiga karya Salami dan Ayumai tahun 2024 berjudul Data Quality Assessment Framework for Large Scale Health Information System. Key message-nya, pengelolaan sistem informasi kesehatan skala besar saat ini tidak lagi bisa mengandalkan audit data tradisional yang bersifat statis dan retrospektif, melainkan harus bergeser ke arah model data quality scorecard yang berjalan secara real time. Kontribusi terhadap keilmuan, jurnal ini menyumbangkan model AI Augmented Data Quality Assessment Paradigm untuk menjembatani ketidakselarasan prioritas mutu data antar aktor, akurasinya klinisi, konsistensinya data steward, dan keterbandingan kebijakan. Kontribusi terhadap pengelolaan organisasi Vaskes, hasil penelitian membuktikan bahwa metode audit manual rekam medis sangat tidak efektif, lambat, dan memicu tingkat kesalahan penginputan kode. Jurnal ini memberikan kontribusi pada Vaskes lewat kitab biru arsitektur multilayer, data governance, dan intelligence untuk otomatisasi pembersihan data via teknologi NLP. Terakhir, untuk penyusunan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data makro yang ketat seringkali menghambat proses validasi data lintas instansi. Jurnal ini berkontribusi menyumbangkan actionable recommendation, di mana pada tingkat meso menjadi rujukan draft regulasi internal, penyelarasan aturan hukum, dan di tingkat mikro menjadi landasan SOP pengonversian data otomatis langsung pada titik awal input pelayanan pasien. Selanjutnya, mari kita bedah jurnal keempat karya Mirei dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul A Data Quality Scorecard to Assess a Data Search Fitness for Use mengenai pengembangan scorecard kualitas data. Key message dari jurnal ini menegaskan bahwa untuk menguji kelayakan suatu sumber data sebelum digunakan, organisasi membutuhkan indikator transparan agar seluruh pengguna memiliki pemahaman yang seragam mengenai keterbatasan data tersebut atau prinsip fitness for use. Kontribusi terhadap keilmuan, jurnal ini memberikan kerangka kualitatif FCSM menjadi daftar pertanyaan biner yang sangat objektif mencakup domain utilitas, objektivitas, hingga integritas keamanan data. Kontribusi terhadap pengelolaan organisasi, studi kasus Vaskes mengungkap error punctuality release bernilai 0 mutlak akibat birokrasi, di saat dimensi relevansi, kredibilitas, dan kerahasiaan di atas 7,5. Sebagai solusi, jurnal ini menyediakan aplikasi praktis berbasis R-Shiny dan R-Markdown sebagai media kolaborasi tim analisis dan tim statistikawan medis untuk memetakan titik lemah operasional Vaskes. Kontribusi terhadap penyusunan kebijakan, menyediakan fitness for use assessment tools. Di tingkat MISO, alat ini menjadi rujukan resmi draft regulasi pembagian aset data eksternal, sementara di tingkat mikro, lembar pertanyaan biner ini memberikan dasar bagi kepala medis untuk menyusun aturan instruksi kerja pengisian data bagi staf administrasi. Terakhir, mari kita bedah jurnal kelima karya Lucas dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul A Data Quality Scorecard for Assessing the Suitability of Asset Condition Data for Prognostic Model. Mengenai key message, artikel ini menekankan bahwa Vaskes harus melakukan penilaian kualitas data di awal sebelum terburu-buru membangun teknologi prediksi, agar terhindar dari kerugian biaya operasional. Kontribusinya terhadap keilmuan, jurnal ini menyelesaikan kesenjangan besar antara data mentah lapangan dengan kesiapan model, di mana data sensor alat medis sering tidak sinkron dengan catatan manual pemeliharaan. Lewat sumbangsi ilmiah kerangka kerja data operation pipeline untuk menyelaraskan data sensor, transaksi logbook, dan durasi penggunaan alat. Kontribusi terhadap pengelolaan organisasi, hasil jurnal simulasi pada data kotor membuktikan Vaskes sering menghadapi situasi buruk di mana 12% alat memiliki usia pakai rendah, sebesar 60% data sensornya hilang. Error ini mengakibatkan masalah class imbalance yang memicu alarm palsu yang berbahaya bagi keselamatan pasien. Jurnal ini berkontribusi menyumbangkan rubrik klasifikasi tipe A1 hingga tipe D2 sebagai alat evaluasi kelayakan data, alat biomedis kritis, kapan harus menerapkan teknik imputasi data historis. Kontribusi terhadap penyusunan kebijakan, menyediakan panduan manajemen mutu berbasis konsep RCM atau Reliability Centered Maintenance. Di tingkat meso, instrumen ini menjadi jangkar referensi ilmiah bagi direksi dalam merumuskan kebijakan anggaran dan jadwal permajaan berkala bagi alat penunjang medik mahal seperti mesin CT scan atau ventilator. Sementara di tingkat mikro, kontribusi literatur ini menjadi acuan kepala instalasi untuk menyusun SOP pencatatan durasi operasional alat secara disiplin. Dari hasil kita membedah 5 jurnal,
Kita membuktikan bahwa keberhasilan transformasi digital di rumah sakit wajib mengintegrasikan pilar tata kelola melalui data maturity assessment dan pilar mutu data melalui data quality scorecard. Seluruh literatur membuktikan bahwa mengabaikan kualitas data harian tetap akan memicu keputusan klinis yang bias dan membahayakan keselamatan pasien meskipun kematangan sistem organisasi vaskes sudah tinggi. Oleh karena itu, ulasan ini memberikan rekomendasi nyata berupa draft regulasi internal di tingkat MESO untuk menyatukan ego sektoral antara tim IT, klinisi, dan analis data, serta pengetatan SOP validitas otomatis di tingkat mikro langsung pada titik awal input pelayanan pasien guna menjaga akuntabilitas data di lapangan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.